Aku tidak akan membiarkanmu merebut posisiku sebagai istri muda keluarga Fu. Tapi Panglima Fu memang tidak tertarik padamu. HMPH, sejak keluarga Shen bermasalah, dia seperti mesin pembunuh. Terus berperang. Hatinya sudah lama mati. Tapi aku tidak peduli. Kediaman ayahku sebagai komandan adalah sandaran terbesar keluarga Fu. Istri Panglima. Haruslah aku, entah kau Shen Shaoning atau Shang Yi, Menggelanji Jelengku, harus mati. Panggil gubernur militer ke sini. Nona Chen memberiku hukuman pribadi, tidak takut Panglima tahu? Aku ingin lihat bagaimana kau menjelaskannya. Jangan mengancamku dengan Panglima. Tersangka menolak mengaku, aku terpaksa memaksamu bicara. Bawa ke sini. Biarkan air garam ini meresap ke tulang dan darah. Cambuk ini akan 10 kali lebih sakit daripada ditusuk pisau. Akan 10 kali lebih sakit daripada ditusuk pisau. Berhenti. Nona Chen menggunakan hukuman pribadi, benar-benar menganggap diri sendiri sebagai tuan rumah markas komandan. Komandan muda. Kau berani memukulku demi seorang pemain opera? Apa yang terjadi? Bo Sheng. Komandan. Saat lampu Yunlou menyala, hanya Shang Yi yang tidak terlihat. Dia pelakunya, pembunuh kepalayan. Aku hanya pergi untuk membalut luka. Aku tidak ada hubungannya dengan kematian kepalayan. Shen Shaoning. Shaoning, di mana kau? Kau pasti Xiaoning. Ayah, pelakunya sudah tertangkap, harus langsung ditembak. Shang Yi. Kau dengar? Apa yang dikatakan komandan muda? Komandan, di tubuh Peng Kuan. Ditemukan setengah tusuk Konde Giok ini, sama dengan yang ada di tubuh kepalayan. Adalah tusuk yang sama. Kalau dia memiliki senjata pembunuh, berarti Peng Kuan adalah pelakunya. Katakan, kenapa kau membunuh kepalayan? Komandan, aku tidak membunuh kepalayan. Aku tidak tahu bagaimana tusuk ini ada di tubuhku. Jia. Tak perlu banyak bicara. Komandan, buktinya terlalu sempurna. Pasti palsu. Pasti ada yang salah di sini. Cukup, urusan ini selesai sampai di sini. Himen. Yunlou ditutup. Komandan. Bagi yang melanggar batasku, aku tidak peduli pria atau wanita. Fu Zixi, kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Komandan muda. Ayah. Bagaimanapun kau membunuh di luar. Tapi tidak seharusnya menyentuh Jin Yu. Komandan mengingatkanku. Aku tidak pernah menyetujui perjodohan ini. Perjodohan dua keluarga, dibatalkan. Membatalkan perjodohan, Fusinyan tahu. Dia sendiri yang menyetujuinya. Urusan markas besar tidak perlu dikhawatirkan oleh Komandan Chen. Urus saja dirimu sendiri.
Kejadian 5 tahun lalu. Fu Xinyan selalu bersembunyi di belakang. Sekarang dia membatalkan pertunangan, ini artinya dia ingin memutuskan hubungan denganku. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tenang, aku sudah punya rencana. Seperti membuang jembatan setelah menyeberangi sungai. Tidak semudah itu. Sedangkan untuk Shang Yi, Shang Yi serahkan padaku. Aku punya cara untuk menanganinya. Kemeja ini kembalikan besok kepada sang pangeran. Dengan tusuk konde giok sebagai tanda. Kamu ternyata punya kebiasaan yang sama dengan si pembunuh. Tusuk konde giok bisa digunakan untuk membunuh atau menyelamatkan. Hari ini pangeran menyelamatkanku, suatu hari nanti aku pasti akan membalas budi. Kalau soal membalas budi, apakah Bos Xiang bersedia menikah denganku? Aku berasal dari dunia opera, statusku jauh berbeda dengan pangeran. Pangeran jangan mengolok-olokku. Aku serius. Apakah Bos Xiang bersedia? Kenapa aku? Karena hanya dengan menjagamu di dekatku, aku bisa melindungimu. Karena aku ingin melepaskan diri dari kendali markas besar. Butuh sekutu. Dan bos yang ahli dalam opera, bijaksana dalam menghadapi masalah. Tentu saja menjadi pilihan terbaik. Kalau pangeran begitu menghargaiku, aku pasti akan membantu pangeran sepenuh hati. Kenapa kamu bisa setuju dengan begitu cepat? Orang lain hanya tahu kamu kejam dan haus darah, hanya aku yang tahu. Betapa lembutnya kamu dulu, kalau aku bilang aku benar-benar mengagumi pangeran. Apakah kamu mau percaya? Jangan main-main denganku. Tidak ada yang bisa disembunyikan dari pangeran. Aku ingin bertemu ketua Yong Yitang sebagai istri muda keluarga Fu. Ikut serta dalam bisnis Yong Yitang. Siapa yang tidak suka uang? Urusan bisnis. Biarlah ketua yang memutuskan. Tapi aku pasti akan membuatmu bertemu dengan ketua. Pangeran tidak keberatan kalau aku memanfaatkanmu? Kamu membantuku lepas dari markas besar, aku membawamu masuk ke Yong Yitang. Kita saling melengkapi. Baiklah, besok pangeran bisa menonton sebuah pertunjukan. Xiao Ning. Kenapa kamu membunuh kepala rumah tangga Yan? Pangeran, Anda biasanya tidak mengizinkan wanita masuk ke kamar Anda. Bos Shang ini bagaimana? Kebakaran di kediaman keluarga Shen 5 tahun lalu, pasti bukan kecelakaan. Cari tahu siapa saja yang keluar masuk kediaman Shen malam itu. Jangan lewatkan satu detail pun, dan juga hal ini, jangan sampai diketahui orang ketiga. Baik. Di taman rakyat ada seorang pemuda. Bernama Gisela, dia dan Chen Jinyu. Beberapa kali keluar masuk sini bersama. Pasti bukan kebetulan. Ayo. Jangan nakal. Sebelum pertunjukan besok, taruh ini di lemari pakaiannya. Setelah aku mengambil alih Yong Yitang, pasti tidak akan melupakan jasa kamu. Semuanya akan sesuai keinginanmu. Siapa di luar? Besok Tuan Yi akan memainkan kisah tusuk konde. Mohon bantuan gubernur militer dan komandan muda untuk hadir, untuk menyingkirkan markas komandan. Masih perlu bantuan gubernur militer. Aku akan mencari wartawan, untuk mempromosikan kisah tusuk konde. Komandan muda memang satu frekuensi denganku. Komandan muda, besok gubernur militer akan menyerahkan senjata kepada Yi. Seperti biasa akan dikawal oleh Komandan Chen untuk dibawa kembali. Maka untuk urusan asmara ini, tambahkan lagi bara apinya.
Apa yang terjadi? Gubernur militer ada di ruang VIP, mohon bos Shang datang sebentar. Di dunia opera, tidak boleh ada fitnah dan penghinaan. Bagaimanapun juga, guru akan selalu mendukungmu. Terima kasih guru percaya padaku. Aku bisa menangani ini sendiri, kebetulan, pertunjukan hari ini bisa dimulai lebih awal. Pertunjukan yang dipersiapkan bertahun-tahun ini, akhirnya akan dimulai. Bos Sheng, tidak ada yang ingin dijelaskan? Bukankah pembunuhnya sudah dihukum? Gubernur jangan sampai tersaja. Gubernur. Hamba melihat selebaran ini, teringat satu hal. Tidak berani menyembunyikan, khusus datang melapor kepada gubernur. Malam ketika kepala yang dibunuh, hamba melihat Shang Yi keluar dengan pakaian pria hitam, saat itu tidak terlalu dipikirkan. Sampai kemudian, mendengar kepala yang berturut-turut dibunuh oleh orang berbaju hitam, baru merasa aneh. Pasti pakaian hitam itu tersembunyi di kamarnya. Gubernur hanya perlu menggeledah sedikit. Pergi cari. Gubernur militer memang menemukan satu setelan pria hitam. Kalau begitu, hari itu di tubuh Pengkuan ditemukan setengah giok polisi, juga ulah Shang Yi. Untuk menjebakku, Barang ini bukan milikku. Ada orang yang sengaja menjebakku. Apalagi, hanya dengan satu pakaian hitam, langsung menyimpulkan aku pelakunya. Kalau begitu semua orang yang pakai baju hitam adalah pelaku. sudah sampai situasinya begini, kau masih mau membela diri. Mengapa Nona Chen begitu percaya pada perkataan Tuan Yi? Soal pelaku memakai baju hitam. Sudah kuperintahkan untuk dirahasiakan ketat. Entah dari mana Tuan Yi mengetahuinya. Aku bisa menjawab keraguan Xiao Shuai. Aku kebetulan membaca sebuah berita di koran tentang Nona Chen dan Tuan Yi. Bersama putri Anda Chen Jinyu. Dan seorang pemuda dari Taman Rakyat, skandal cinta terungkap. Ternyata kalian sudah melanggar norma sosial. Memainkan skema giok, pantas saja Tuan Yi. Karena cinta buta sampai menjebakku. Jinyu, apa sebenarnya yang terjadi? Pasti dia yang menjebakku. Dia sedang membalas dendam padaku. Perilakumu tidak pantas masih berani menuduh orang lain. Mulai hari ini, pertunangan kita resmi dibatalkan. Gubernur militer, gelar Nyonya Muda Fu, adalah yang kau janjikan untukku. Nona Chen tidak mengerti bahasa manusia ya? Dan orang yang menjebak ini. Bawa dia pergi juga. Patahkan kakinya. Xiao Shuai, ini semua perintah Chen Jinyu. Aku tidak ada hubungannya. Sekalian beritahu ayah. Aku dan Shang Yi saling mencintai. Dan memutuskan untuk menikahinya. Pemain opera selalu dianggap rendahan. Kau malah mau menikahi pemain opera. Di dunia opera ada orang setia, di keluarga kaya juga ada orang tak bermoral. Kemuliaan di dunia ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan status. Gubernur militer ada masalah. Jaring yang dilepas sebelumnya. Sudah saatnya ditarik. Gubernur militer, senjata kemarin dihadang markas komandan. Tidak diizinkan lewat, sekarang masih tertahan di bea cukai. Kalau tidak segera dibawa kembali, risiko disita. Apa? Mereka juga bilang, Nona Chen dipermalukan di kediaman gubernur militer, markas komandan. Hanya jika kita membayar harganya. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan Komandan Chen? Komandan Chen adalah bawahan gubernur militer. Tindakannya ini adalah pemberontakan terhadap atasan. Gubernur militer, pasti ada kesalahpahaman di sini. Aku akan segera pulang dan bertanya pada ayah untuk memperjelas. Ini tidak bisa ditunda. Aku punya rencana untuk membantu gubernur militer keluar dari kesulitan. Apa strategi Nona Shang? Jika jalur darat kediaman gubernur militer tidak bisa dilalui, mengapa tidak mencoba jalur air di Liuan? Pasti ada syaratnya, kan? Pas Shang membantuku. Aku mencintai Panglima Muda. Aku hanya berharap gubernur militer bisa merestui pernikahanku dengan Panglima Muda. Kediaman komandan adalah sandaran terbesar gubernur militer. Gubernur militer, Anda pasti tahu mana yang lebih penting, kan? Mengandalkan seseorang yang suatu hari bisa berkhianat adalah seperti pedang yang mengarah ke gubernur militer. Sedangkan aku
hanya patuh pada gubernur militer saja. Bawa Nona Chen pergi, sebelum senjata dikembalikan. Dia tidak boleh meninggalkan kediaman gubernur militer. Shang Yi punya nyata tersembunyi. Gubernur militer, jangan percaya padanya. Gubernur militer, jika ingin menguji ketulusan seseorang, cukup amati tindakannya. Hei, Besok pagi, senjata akan dikirim ke kediaman gubernur militer tepat waktu. hanya ini yang ingin kamu katakan padaku? Apalagi yang ingin Panglima Muda katakan padaku. Tadi kamu bilang mencintaiku. Itu hanya untuk menghadapi gubernur militer saja. Urusan senjata sudah aku atur. Siapa yang menyuruhmu mengambil risiko? Tapi Panglima Muda yang meminta senjata juga mengambil risiko. Jadi, kamu masih mengkhawatirkanku. Ingat, karena aku memutuskan untuk menikahimu, apapun yang terjadi, aku akan menghadapinya bersamamu. Guru, kasus Tuan Yi telah merusak reputasi Taman Rakyat. Aku rela menerima hukuman. Dia yang memfitnah duluan, pantas mendapat hukuman. Tapi seharusnya kamu memberitahu guru. Guru akan menghadapinya bersamamu. Guru juga mengatakan hal yang sama padaku. Guru, laki-laki atau perempuan? Mengapa Panglima Muda begitu peduli? Shang Yi, kamu sudah bertunangan. Seharusnya menjaga jarak dengan pria lain. Guru menyelamatkan nyawaku, dia adalah penyelamatku. Tanpa dia, mungkin aku sudah lama meninggal. Tapi dia hanya guruku. Sayangnya dulu aku tidak tega memeriksa mayat. Seharusnya aku yang menyelamatkanmu. Ada yang mengikuti. Pasti orangnya Chen Jinyu. Kalau dia mau lihat, biarkan dia lihat sampai puas. Zizi, semoga saat kebenaran terungkap, kita masih bisa jujur satu sama lain. Bos Shang. Di tempat sepi, bahkan tidak perlu berpura-pura. Ternyata Anda benar-benar jatuh cinta pada Bos Shang. Suruh orang melindunginya diam-diam, dan ikuti juga barang-barang itu. Bagaimanapun juga, barang itu harus dibawa kembali. Baik. Bos Shang, ada orang dari markas komandan di pintu. Mengundang Anda untuk datang, katanya mau merayakan setelah senjata dikirim kembali. Kalau panggung markas komandan sudah siap, pertunjukan malam ini mulai lebih awal. Komandan muda, bawahan menemukan bahwa pada malam kebakaran di kediaman Shen, kepala yang pernah membawa pasukan ke kediaman Shen. Pasukan itu adalah orangnya Komandan Shen. Mereka tidak berani, pasti ada orang lain yang menyuruh. Sekarang kepala yang dibunuh, ada kabar di pasukan bahwa ada anggota keluarga Shen yang masih hidup, datang untuk balas dendam. Dia bersembunyi di teater, ternyata semua untuk balas dendam. Komandan muda, Bos Shang baru saja diundang ke markas komandan. Sekarang seharusnya merayakan bersama Bos Shang. Sayangnya, karena laporan Anda, senjata disita oleh tim penyelidikan. Shang Yi, Anda mengkhianati komandan, harus dihukum di tempat. Kalau saya yang melapor, pasti akan anonim untuk melindungi diri. Mana mungkin Anda tahu identitas saya? Mohon komandan memeriksa fakta. Percaya, salju jatuh pasti meninggalkan jejak. Ini yang disebut salju jatuh pasti meninggalkan jejak. Anda ingat, Shang Yi mengkhianati komandan muda.
Anda masih mau melindunginya? Benar, memang ada yang mencuri senjata. Tapi saya suruh orang mengikuti, ternyata mereka tidak kembali ke bea cukai, tapi mengirim senjata itu ke markas komandan. Markas komandan menyita senjata. Mau memberontak? Saya tidak bisa mentolerir pengkhianat. Saya dan ayah setia pada komandan. Kalau berani menembak, saya akan membunuhnya. Chen Jinyu. Komandan Chen kemarin malam kecelakaan. Meninggal. Ayah, bagaimana bisa? Fusinian, kau yang membunuh ayahku. 5 tahun lalu, kalau bukan karena bekerja untukmu, membantumu menutupi. Bagaimana mungkin aku dan ayah sampai berlumuran darah? Pemakaman resmi, putri keluarga Chen terlibat skandal memalukan. Bunuh diri demi cinta. Fusinian, kaulah dalang sebenarnya. Aku akan membuatmu membayar dengan darah. Urusan markas komandan sudah selesai, pernikahanku dengan Yi akan dilaksanakan 3 hari lagi. Tuan muda sudah pulang. Fusinian punya 2 anak laki-laki. Fuzezi adalah anak dari istri utama. Itu anak sulung dari selir. Fulin Yaon. Shifu. Bagaimana mungkin kamu? Ayah. Zesi, kakakmu selama ini beristirahat di luar. Bukan solusi permanen, biarkan dia pulang. Untuk membantumu lebih banyak. Aku hanya tahu kakakku 5 tahun ini beristirahat di rumah tua. Tapi tak tahu kapan kau menjadi Shifu Yi. Zesi sibuk dengan urusan militer. Tidak seperti aku yang tak berguna ini. Hanya bisa menghabiskan waktu dengan menyanyi opera. Taman rakyat adalah tempat yang kusiapkan. Dan dikelola oleh Lin Yaon. Maka atas nama Yi, terima kasih untuk perhatian kakak sebelumnya. Sekali menjadi guru, seumur hidup terikat, hubungan guru-murid adalah selamanya. Kalau begitu pernikahanku dengan Yi. Kakak harus datang, minum anggur pernikahan. Lin Yaon. Kulihat kau juga cukup sayang pada murid ini. Ayah jangan bercanda. Dia dan Zesi sudah saling mencintai. Bagaimana jika aku memaksanya menikahimu? Anakmu ikuti saja keputusan ayah. Hubunganmu dengan kakakku sudah sedekat itu. Sampai melanggar batas? Bilang saja tak bisa dipisahkan selamanya. Konon komandan muda Fu terkenal dingin. Sekarang cemburu ya? Aku hanya berterima kasih padanya, dan sebelumnya. Aku tak tahu identitasnya. 3 hari lagi, kau akan jadi istriku, antara suami istri. Harus jujur, tak boleh ada rahasia. Kalau begitu komandan punya rahasia? Misalnya, siapa sebenarnya ketua Yong Yitang? Hari pernikahan. Aku akan membawamu menemui ketua. Terima kasih komandan, jika komandan punya keinginan. Aku rela jadi pionmu, agar kita tidak saling berhutang. Kau benar-benar ingin jaga jarak denganku. Hanya dengan membersihkan kepentingan, kita bisa hidup sebagai suami istri di masa depan. Menghabiskan sisa hidup bersama. Tenang saja. Aku akan menyimpan momen paling berhargaku. Untuk malam pengantin kita. Xiaoning, kali ini aku tidak akan melepaskanmu lagi. Bahkan jika harus bermusuhan dengan keluarga Fu. Guru, mengapa Anda tidak pernah mengatakan bahwa Anda adalah putra tertua keluarga Fu? Orang-orang di dunia opera, hidup dalam drama, sudah lupa asal-usulnya. Apakah kamu marah padaku?
Tidak ada murid yang marah pada gurunya. Yi, ingatkah 5 tahun yang lalu? Apa yang kukatakan padamu? Guru berkata, menjaga jalan leluhur. Lebih baik dari berlatih keras 3 musim dingin. Kita guru dan murid harus bersatu hati, itulah jalan yang benar. Jika kamu ingin menikah dengan keluarga Fu, aku bersedia menikahimu. Guru, hidup bukan panggung sandiwara. Aku akan selalu menjadi muridmu. Lin Yan, kamu terlalu lembut hati. Taman hiburan rakyat ini adalah milik keluarga Fu, jadi biar aku yang urus. Manager He, antarkan kakak tercua pulang dulu. Ayah, kumohon jangan menyulitkan Yi. Ingatkah kamu pernah menandatangani kontrak perbudakan ini? Sekarang berlututlah di depan leluhur dan bacalah bagian terakhir kontrak ini. Bakalah. Semua tugas pembunuhan yang diberikan oleh pemimpin kelompok tidak boleh ditolak. Pelanggar akan dihukum mati seketika. Sekarang, kamu harus menepati janjimu. Siapa yang ingin dibunuh oleh gubernur militer? Orang itu akan muncul di pesta pertunanganmu dengan Zeshi. Nanti akan kutunjukkan padamu. Apakah gubernur militer ingin aku membunuh di pesta pertunangan? Jika kamu tidak mau, ada jalan lain. Batalkan pertunanganmu dengan Zeshi. Menikahlah dengan Lin Yaun. Kontrak ini selesai. Apakah ini keinginan guru? Lin Yaun baik hati. Bagaimana mungkin dia tega menyulitkanmu, sekarang kakinya tidak sehat. Aku tidak bisa mengambil orang yang dicintainya. Tapi Zeshi juga anakmu, apakah Anda tidak takut menyakiti hatinya? Zeshi sudah memiliki cukup banyak. Keseimbangan antara dia dan Lin Yaun tidak boleh terlalu miring. Kamu masih punya 3 hari. Pikirkan baik-baik, jalan mana yang harus dipilih. Yi, aku selalu ingin memberitahumu. Sebenarnya aku adalah Xiao Shuai, marsikal siang dari istana presiden sudah tiba. Gubernur memintamu untuk menyambutnya. Tunggu aku kembali. Upacara pertunangan belum dimulai. Masih ada waktu untuk mengubah pikiran. Apakah orang yang gubernur suruh aku bunuh sudah datang? Kamu lebih memilih tanganmu berlumuran darah daripada menikah dengan Lin Yaun. Bagus. Racun dalam anggur ini akan membuat orang mati dalam 7 langkah. Rasa sakit akan segera berlalu. Siapa sebenarnya orang yang gubernur ingin aku bunuh? Dia datang. Kenapa tidak tega? Kamu ingin membunuh anakmu sendiri. Dia bukan anakku. Meskipun Yong Yitang adalah milik keluarga Fu. Popularitas Zeshi di antara para tetua jauh melampauku. Anak tidak boleh melebihi ayah. Entah menikah dengan Lin Yaun atau hanya membunuh Zeshi. Gubernur sering berada di militer, pasti tahu. Tidak ada yang lebih cepat dari peluru. Lihat orang di menara itu. Jika kamu berani bertindak gegabah atau memberitahu Zeshi setengah kata pun, kalian berdua akan mati bersama. Jika kamu masih ingin masuk keluarga Fu, membunuh Zeshi adalah tiket masukmu. Aku punya kenalan di sana. Yi. Setelah minum anggur ini, kamu akan menjadi tunanganku. Anggur ini tidak boleh diminum, karena orang yang ingin kunikahi adalah
Fu Lin Yaon. Baik. Hal yang paling sulit disembunyikan di dunia ini adalah aku ingin lihat sampai kapan kamu bisa menyembunyikannya. Harimau tidak memakan anaknya sendiri. Sebenarnya tidak ada racun dalam anggur ini, tapi kucing liar hanya bisa digunakan setelah cakarnya dicabut. Gubernur, kembalikan surat perjanjianku. Sejak saat ini kontrak kita selesai. Setelah kamu bertemu ketua, beritahu aku identitasnya. Akan ku kembalikan. Jika tidak, dokumen tak musnah, kau takkan luput. Bos Shang, tentang urusan ketua. Xiao Shuai memanggilmu. Xiao Shuai bilang ini tentang ketua, entah apa maksudnya. Pada hari pernikahanmu dengan kakak, akan kuantarmu menemui ketua. Jika tak ada urusan lain, aku pergi dulu. Shang Yi, kau sudah punya rasa pada Fu Lin Yuan. Mengapa masih bersusah payah menipuku? Karena aku tak punya pilihan lain. Apa maksudnya tak punya pilihan? Kalau kau tak suka padaku, mengapa menggodaku? Ini hanya keinginan sepihak Xiao Shuai. Bagiku, kau hanya alat yang bisa kugunakan. Jika ku tak izinkan, tak ada yang bisa memanfaatkanku. Fu Dezi, apa yang kau lakukan? Ku beritahu. Akibat mengkhianatiku. Jepit rambut ini beracun mematikan, terkena darah langsung tewas. Kalau Xiao Shuai ingin hidup, jangan mendekat. Shen Zaoning. Aku tahu. Kau pemilik jepit rambut, sejak pertama lihat di teater. Langsung ku kenal kau Zaoning, 5 tahun ini. Kau tak terhitung muncul dalam mimpiku. Bahkan jadi debu pun tetap ku kenal. 5 tahun lalu. Manajer Yan dan Komandan Chen bersekongkol bakar kediaman Shen. Kau selamat dari maut. Bunuh manajer Yan dan lenyapkan markas komandan, aku tahu. Ini semua untuk balas dendam. Aku tak paham maksudmu. Salju jatuh pasti tinggalkan jejak. Ucapan yang meluncur darimu adalah bekas yang kutinggalkan padamu, 5 tahun ini. Aku hanya ingin mati di medan perang, agar harapan. Akhirnya kita bisa bertemu. Tapi sekarang kita bertemu kembali. Kau malah mau menikah dengan Fu Lin Yuan. Sudah tahu kumanfaatkanmu, tak seharusnya jatuh cinta padaku. Ini salahku. Seandainya dulu aku bisa selidiki terus. Akibat kita, mungkin akan berbeda. Zaoning. Aku hanya ingin bertanya satu hal. Apakah kau pernah merasakan cinta yang tulus padaku? Hatiku hanya dipenuhi kebencian. 5 tahun lalu, ayahku menghadap ketua perkumpulan dan kembali sebagai mayat. Mohon Panglima Muda menepati janji untuk membawaku menghadap ketua perkumpulan. Gubernur Militer, Tuan Muda, waktu baik hampir tiba, kita harus kembali. Tidak perlu buru-buru. Biarkan Zezhi yang membawanya masuk. Berikan dia kesempatan, baru bisa terlihat celahnya. Hari ini seharusnya hari peringatan kematian orang tua. Ayah dan kakak belum kembali, aku akan membawamu menghadap ketua perkumpulan dulu. Hari ini seharusnya hari bahagia. Mengapa pemandangannya seperti upacara duka? Karena hari ini adalah hari peringatan kematian ketua perkumpulan. Orang di hadapanmu ini adalah ketua Yongi. Ibumu adalah ketua Yongi. Ya, tapi dia meninggal hari ini 5 tahun lalu. Ketua Yongi sudah meninggal. Saat ini identitasku sebagai ketua belum bisa diungkap. Selama 5 tahun ini, posisi ketua kosong.
Jadi aku datang sepupuan. yang mengurus segala urusan. Semua yang kulakukan adalah untuk bertemu dengan ketua. Tapi sekarang dia sudah tiada. Aku pasti akan membantumu mengungkap kebenaran hari kejadian. Tapi sebelum itu, sebaiknya kau jangan bertindak gegabah. Seishi. Hari ini hari bahagia kakakmu, apa yang kau lakukan ini? Ayah dan kakak, bukankah ingin melihatku berbuat hal yang tidak pantas? Agar bisa mendapatkan kesalahanku? Apa yang kau bicarakan ini? Hari ini hari peringatan kematian ibu. Lengkapi upacara duka untuk ibu. Baru istri baru bisa masuk. Zeshi ternyata ingin menunjukkan bakti pada istri seperti ini. Kalau begitu kau berlutut di sini, sehari semalam sebagai tanda bakti. Lin Yaun, kita kembali dulu. Sebelum semua orang masuk hari ini, harus menyalakan dupa untuk ibu. Zeshi, bagaimana ayah memperlakukan kalian berdua? Semua orang tahu. Kau berbuat seperti ini, tidak takut menyakiti hati ayah? 5 tahun lalu, kau menyuruhku keluar kota memberantas perampok. Tapi mengurung ibu di lantai atas gedung Yun, membuatnya jatuh dan tewas. Selama 5 tahun ini, Anda melarang siapapun untuk berziarah, apakah ini bisa disebut kelakuan yang baik? Chaim, ibumu yang merobek surat pernikahan. Perbuatannya melanggar, mengirimnya ke Menara Yun, adalah tindakan terpaksa. Kau selalu ingin mendapatkan posisi ketua kelompok ibuku. Ibu terjatuh dari menara. Benarkah ini hanya kecelakaan? Perlu tat. Bawakan alat hukuman. Komandan, selama 5 tahun ini, Panglima muda bertempur di mana-mana. Tubuhnya sudah penuh luka. Alat hukuman ini mungkin. Chaim. Hari ini adalah pernikahan Lin Yuan, tapi dia malah mendirikan altar pemakaman secara diam-diam. Merusak kemeriahan pernikahan. Hari ini aku benar-benar akan mematahkan kakinya. Sekarang kau adalah istri Lin Yuan, tapi malah membela Zeshi. Jangan lupakan identitasmu sendiri. Aku tidak membela Panglima Muda. Hanya karena hari ini Panglima Muda tidak menghormati guru. Aku bersedia menghukumnya atas nama guru. Seluruh keluarga Fu harus tahu diri. Panglima Muda, jangan lagi melakukan kesalahan. Apa? Posisi ketua kelompok kosong? Sementara dikelola oleh para sesepuh dan Zeshi di Yong Yitang. Aku sudah menyelesaikan perintah komandan. Mohon komandan mengembalikan surat perbudakan kepadaku. Di depan kau menghukum Zeshi. Tapi sebenarnya melindunginya, kau tahu. Aku tidak pernah mentolerir pengkhianat. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Jong Yitang selalu menggutan Mojan. Besok, aku akan mengundang para sesepuh untuk datang ke pesta. Saat itu, kau yang akan membuatnya melanggar aturan. Usir dia dari Yong Yitang. Aku tidak berminat ikut campur dalam urusan keluarga Fu. Aku tidak sedang berdiskusi denganmu, bantu aku menjadi ketua kelompok. Tentu akan ada keuntungan untukmu, tapi jika tidak, aku akan membuatmu lenyap selamanya, ayah. Aku datang untuk menjemput Yi pulang. Yi, istirahatlah yang baik, aku tidak akan mengganggumu. Guru, aku hanya berharap apa yang kulakukan tidak menyakiti dirimu. Tahukah kau, siapa yang sebenarnya mengundang ayah ke kediaman komandan saat itu? Kepala Shen menerima surat rahasia yang mengatakan di Menara Yun terdapat bukti penyelundupan dengan Jepang. Penyelundupan dengan Jepang. Komandan ingin menjadikanku pion, tapi aku justru ingin menjadi pemain. Aku akan kembali ke Menara Yun untuk mencari bukti kejahatan kediaman komandan. Dedi. Bagaimana sebenarnya kau bisa sampai di sini? Bisa melihat ketulusan hatimu. Drama kemarin tidak sia-sia. Kamu sengaja memprovokasi komandan.
Kalau tidak begitu, bagaimana aku bisa melihatmu menahan cambuk untukku? Dan bagaimana aku bisa melihatmu menangis untukku? Katakan padaku, apakah Fusinian yang memaksamu? Zeiji, kamu di dalam? Aku bawakan obat. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Aku masuk ya. Suruh dia pergi. Aku tidak ingin melibatkan Shifu. Aku akan memberitahumu jawabannya. Zeiji, luka di tubuhmu, bagaimana? Terima kasih kakak perhatian. Tidak sampai mati. Kakak hari ini cukup lelah. Himin, antarkan kakak pulang istirahat. Zeiji, jangan lupa pakai obat. Malam ini datang ke ruang rapat. Aku akan memberitahumu jawabannya. Aku tidak peduli bagaimana kamu melukaiku. Tapi aku tidak tahan melihatmu menderita karena membohongi dirimu sendiri. Awasi mereka. Jika ada kabar, laporkan segera. Komandan, karena posisi ketua kosong. Apakah Tuan Ji harus menghentikan pengejaran? Perkataan Zeshi saja. Tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Suruh Tuan Ji terus mengawasi. Dan juga kode wumian milik ketua, jika ada kabar. Laporkan segera. Komandan, Tuan Muda, tadi Komandan Muda. Masuk ke kamar istri Tuan Muda. Shang Yi. Bukankah dia kakak ipar Zeshi? Mohon Tuan menjadi saksi, agar Zeshi tidak disalahkan. Aku mohon ayah jangan menyusahkan Yi. Silakan. Apa yang ingin kukatakan padamu ada dalam pertunjukan nanti. Apapun yang terjadi nanti, jangan bertindak gegabah. Gelida. Hari ini kami persiapkan pertunjukan untuk komandan dan tuan. Apa yang ingin digeledah oleh komandan? Zeshi berbuat mesum dengan kakak iparnya. Bolehkah Tuan memberi sanksi? Zong Yitang mengutang Mozan. Jika ini benar, dia harus diusir dari Yong Yitang. Ayah. Aku percaya Yi tidak akan berbuat salah padaku. Komandan, sepertinya ada orang di balik layar. Kalau mau pentas, tentu sudah mengundang pemusik. Keluarlah. Sayangnya, pertunjukan hari ini batal. Bawa pemusik keluar dulu. Aku dan guru sudah menikah. Seharusnya komandan mengembalikan surat perjanjian. Kebetulan tuan ada di sini, bisa menjadi saksi. Main akal-akalan denganku, kau benar-benar tidak tahu diri. Komandan merasa layak menjadi ketua? Seharusnya juga orang yang berprinsip dan menepati janji. Mohon tepati janji Anda. Ayah. Jika memang sudah berjanji pada Yi, mohon ayah kembalikan. Semoga ini bisa membangkitkan ingatanmu dulu. Nyonya merobek surat nikah, tindakan memberontak. Eo. Baba Nyonya keskivi komenara avan. Urusan keluarga, mohon dimaklumi, Tuan. Kepala rumah tangga Hi, antar tamu keluar. Ayah, mohon ampuni Yi. Jangan harap bisa lepas dari kendaliku. Bawa Nyonya Muda ke Menara Awan. Kurung dia 3 hari. Ayah, Menara Awan sudah lama tertutup. Tempat sial, tidak layak ditinggali. Ayah, suara alarm itu, mungkin ada kebakaran.
Fusinian. Dengan nyawa terakhir ini, nyawa pembunuh. Memaksamu menikah dengan Fu Linyuan. Aku memang pembunuh yang dibesarkan pemilik teater. Jika tidak patuh, hanya bisa menikah dengan Fu Linyuan. Tapi orang itu, aku tidak bisa. Orang yang Fusinian suruh kau bunuh adalah aku. Jadi, kau menikah dengan Fu Linyuan demi aku. Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Jika aku beritahu, saat hari pertunangan kita berdua, akan mati bersama. Aku akan buat semua yang menyakitimu. Mati tanpa jenazah utuh. Zezi, kau tidak boleh mengambil risiko. Fusinian pasti tidak akan melepaskanmu. Aku dan Fusinian sudah ditakdirkan bermusuhan karena aku sebenarnya bukan anaknya. Yong Yitang. Awalnya didirikan ayah kandungku. Ayah tiba-tiba meninggal. Ibu yang mengambil alih. Fusinian demi merebut Yong Yitang. Memaksa menikahi ibu yang sudah hamil. Jadi, sekarang ketua meninggal. Kau jadi ancaman terbesarnya. Sudah kukatakan, apapun bisa kuhadapi bersamamu. Kenapa kau tidak pernah percaya padaku? Ibumu adalah ketua Yong Yitang. Mungkin pembunuh ayahku. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Bagaimana kau bisa yakin? Ketua organisasi adalah pelakunya? Kau melihatnya langsung? Tapi kau juga tidak melihatnya langsung, bukan? Aku pasti akan membantumu menemukan jawabannya, tapi aku tidak mengizinkan. Kau pergi dariku lagi. Nenek Erhi, antar aku ke gedung Yun. Aku ingin menjenguk nyonya muda. Segera antarkan aku ke sana. Ini semua adalah emas batangan Jepang. Pemerintah melarang keras penyelundupan dengan Jepang. Satu-satunya saluran penyelundupan dengan Jepang. Ayah menemukan Yong Yitang melakukan penyelundupan dengan Jepang, lalu dibunuh oleh ketua organisasi. Gubernur militer membunuh seluruh keluarga Shen untuk menutupi kejahatan. Mungkin inilah kebenarannya. Aku berjanji padamu. Yong Yitang tidak mungkin melakukan penyelundupan dengan Jepang. Kau bukan ketua organisasi. Dengan apa kau bisa menjamin? Kita ditakdirkan tidak bisa saling percaya. Fusinian. Setiap bulan bertemu diam-diam dengan konsul Jepang, kalau tidak percaya. Silakan periksa sendiri. Xiaoning. Aku pasti akan segera mencari tahu kebenarannya. Membantu melepas dari Fu Linyuan. Kau hanya bisa menjadi milikku. Sejai. Apa yang kau lakukan? Kakak tidak perlu pura-pura tidak tahu. Jika Panglima Muda dikirim gubernur militer untuk memata-matiku, silahkan pergi. Jangan pikir aku tidak tahu cara-cara kotormu. Bagaimanapun juga, Yi adalah istri kakakmu. Oh, benarkah? Hubungan kita. Hanya aku yang berhak menentukan. Aktifkan kembali kode organisasi Wumian yang pernah digunakan ibu. Aku akan menemukan penembak misterius 5 tahun lalu. Wu Mian dihentikan 5 tahun lalu. Agar mereka lengah, jika sekarang diaktifkan kembali. Identitasmu sebagai ketua organisasi, mungkin risiko terbongkar. Apapun risikonya, aku bersedia menanggungnya. Aku harus menemukan pembunuhnya. Gubernur militer, kode khusus ketua organisasi Wumian, telah diaktifkan kembali. Setelah Yuki meninggal, Wu Mian menghilang, aku harus mencari tahu identitas asli ketua organisasi. Yong Yitang hanya bisa aman di tangan gubernur militer, bekerja sama dengan pihak Jepang. Baru bisa menjamin ketentraman kota Jiang. Itulah konsul Jepang itu. Fusinian ternyata memang bekerja sama dengan Jepang. Yong Yitang tidak akan pernah bekerja sama dengan orang Jepang. Tuan Ji, sebagai perwira Jepang, tidak diharapkan. Usir tamu. Siapa di luar? Shang Yi. Siapa yang izinkan kamu masuk? Pergi. Ini adalah Tuan Shang, di Jepang. Banyak teman ingin mendengar Anda menyanyi opera. Soal menyanyi opera, terserah Tuan Gubernur. Tapi Yong Yitang selalu tidak bekerja sama dengan tentara Jepang. Jika Tuan Gubernur ingin merebut posisi ketua, bagaimana jika ada yang menemukan kelemahan? Bagaimana ini? Kamu berani mengancamku? Tuan Gubernur salah paham, saya hanya ingin membantu Tuan Gubernur merebut posisi ketua. Untuk menebus kesalahan. Bagaimana kamu bisa membantuku merebut posisi ketua ini?
Tuan Gubernur bisa minta tentara Jepang mengepung Yonggitang. Saat mereka meminta Tuan Gubernur membantu, bisa ambil alih. Dengan begitu, dapat Yonggitang dan jaga reputasi patriotik Tuan Gubernur. Rencana Tuan Shang ini cukup cerdik. Jika kamu main licik lagi, aku tidak akan tolerir. Jika ini gagal, terserah Tuan Gubernur. Tolong Tuan Ji sampaikan pesan, minta kolonel 3 hari lagi. Ikut bermain sandiwara dengan Fu. Ayah, kenapa kali ini mau percaya Yi? Aku tidak percaya padanya, tapi ini kesempatan baik. Setelah dapat Yong Yitang, dia hanya pion yang dibuang. Ayah, semua yang kulakukan untuk dapat Yong Yitang. Karena kita sama-sama tidak mau menyerah. Jangan salahkan anakmu yang kejam. Zhang Zaoning, siapa yang izinkan kamu mengambil risiko? Jika kamu ini salah Yonggitang, harus bertindak sebelumnya. Mengirim pasukan. Kamu pikir aku takut kehilangan Yonggitang? Aku takut. Shang Yi, aku tidak izinkan siapapun menempatkanmu dalam bahaya. Termasuk dirimu sendiri. Aku akan minta Liang Sheng jaga bukti Diun Lou. Kali ini, aku juga ingin hadapi bersama kamu. Tentara Jepang mengepung Yonggitang, menangkap lebih dari 10 orang. Saya minta izin kirim pasukan bantuan. Pasukan untuk melindungi rakyat Jiangcheng. Tidak boleh jadi milik pribadi. Melindungi industri Jiangcheng. Juga tanggung jawab Tuan Gubernur. Semua urusan di Yonggitang, aku tidak berhak mencampurinya. Apalagi untuk menjaganya. Lebih baik serahkan Yonggitang kepada ayah untuk dikelola. Barulah mengirim pasukan untuk menjaganya menjadi hal yang sah. Jika tentara Jepang membantai di Yonggitang, lihatlah bagaimana kamu sebagai kepala. Bagaimana kamu akan menghadapinya? Ini adalah stempel Yonggitang. Dengan ini, kamu memiliki kekuasaan sebagai pemilik gedung. Pergi, beritahu Tuan Ji untuk meminta tentara Jepang mundur. Tidak perlu. Panglima muda, tentara Jepang telah kami usir. Yonggitang tidak ada korban. Fu Zexi, kamu berani menggerakkan pasukan tanpa izin, harus dihukum sesuai hukum militer. Tapi sayangnya, mulai hari ini, kamu bukan lagi gubernur militer. Perintah dari Istana Presiden, dengan tuduhan menyelundupkan barang ke Jepang. Tangkap Fusinian, ini surat penangkapan. Menyelundupkan barang ke Jepang, siapa yang percaya? Tuduhanmu tanpa bukti. Emas batangan yang disembunyikan Diun Lou adalah buktinya. Emas barang apa? Bawa barang bukti ke sini. Panglima muda, emas batangan di Yunlou hilang. Hahaha. Persiapan ganda baru bisa menang dalam hal memanipulasi orang. Kalian bukan lawanku, kemari. Bawa Fuze Zehitan Shangki. Masuk ke ruang hukuman. Hari ini Yong Yitang beruntung dibantu oleh kantor gubernur militer. Ini adalah tanggung jawabku sebagai Fu. Marsekal Siang terlalu memuji. Cepat bawa mereka pergi. Aku diperintahkan Marsekal Siang untuk menangkap pengkhianat. Gubernur militer mau membawaku kemana? Gubernur militer sibuk menggerakkan pasukan, lupa menghancurkan bukti. Ini adalah buktimu menyuap tentara Jepang. Hanya dengan satu kertas, jangan harap bisa menghukumku. Gubernur militer pikir serangan mendadak pasti menang, tapi aku justru menyerang dari arah lain. Beritahu Tuan Ji untuk meminta tentara Jepang mundur. Persiapan ganda baru bisa menang, ini yang gubernur militer ajarkan padaku. Fusinyan, Vesekongkol dengan musuh, menjepung Yong Yitang. Ditangkap oleh Panglima Muda Fu sendiri dan dimasukkan ke penjara. Drama mencapai klimaks, orang di balik layar akhirnya harus muncul. Guru, kakimu. Awalnya kamu adalah bidai yang paling kusayang. Hampir merusak permainanku. Guru, apa yang kamu bicarakan? Liang Sheng, ternyata dulu adalah pelayan keluarga Shen. Dan kamu adalah putri kepala Shen. Sensoni, apa yang dia katakan benar? Liang Sheng. Selama 5 tahun, kau menyembunyikannya di Minsong Liwan sebagai pemilik gedung kecil. Padahal kau memanfaatkannya untuk membantumu bangkit kembali. Tapi kedua kakinya sudah kupatahkan, dia sekarang hanya seorang cacat. Nona, mereka menangkap adikku, maafkan aku. Kumohon, di depan patung dewa di kuil, nyalakan dupa untukku. Liang Sheng.
Pengkhianat sepertimu pantas mati, aku sudah tahu identitasmu. Tapi tetap membiarkanmu di sampingku, tapi kau tidak seharusnya menipuku. Sebenarnya aku tidak peduli siapa dirimu. Asalkan kau tetap menemaniku. Jika kau berani menyentuhnya lagi, aku tidak akan segan-segan. Akulah pemilik sebenarnya dari Min Song Liwan. Dia bukan hanya pemain sandiwara, tapi juga istriku. Apa hakmu untuk ikut campur? Fu Lin Yaun. Jauhkan dirimu darinya, atau meski kubiarkan kau hidup. Aku akan memastikan kau menghabiskan sisa hidupmu di kursi roda. Yong Yitang dan Shang Yi pada akhirnya akan menjadi milikku. Beritahu Tuan Ji, sudah waktunya untuk mengungkapkan apa yang dia ketahui kepada publik. Aku yang menyebabkan Liang Sheng celaka. Setelah aku mengetahui kebenaran di balik kematian ayah, aku pasti akan membalaskan dendam Liang Sheng. Fu Xinyan akan dihukum malam ini. Sebelum itu, lakukan apapun yang kau mau, ini memang hutangnya padamu. Kenapa kau datang? Fu Xinyan, apakah kau masih ingat 5 tahun lalu? Kepala Haining. Shen Yuan? Kau memerintahkan pembunuhan keluarga Shen, tapi aku selamat hari ini. Aku akan mengantarmu ke liang kubur. Putri keluarga Shen ternyata tidak mati. Tapi semua yang kulakukan adalah untuk kediaman gubernur militer. Ayah menyita emas batangan, mengungkap penyelundupan dengan Jepang, tapi dibunuh dengan kejam. Siapa sebenarnya yang membunuh ayah? Saat itu aku tidak melihat langsung, tapi Tuan Ji. Dia menyaksikan semuanya, Ketua Tang yang membunuh kepala Shen. Tentu saja kau akan membela dirimu sendiri. Ketua Tang sudah mati, tidak ada bukti. Apakah Zeshi yang memberitahumu? Sepertinya kau juga ditipunya. Apa yang kau katakan? Jika Ketua Tang sudah mati, mengapa kode khusus Wumian diaktifkan kembali? Mungkinkah Ketua Tang sebenarnya tidak mati? Mungkinkah Ketua Tang yang sebenarnya adalah Zeshi? Ingin menggunakan tanganku untuk menyingkirkan Zeshi. Aku takkan jadi pionmu. Zeshi bukan anak kandungku, tapi jika aku berniat membunuhnya, bisa apa lagi aku menghadap ibunya? Ibu, aku sudah membalaskan dendammu. Tapi apa sebenarnya kebenaran di hari itu? Pemimpin sebenarnya adalah Zeshi. Jadi, dari awal sampai akhir dia menipuku. Fu Xinyan bilang pemimpin masih hidup. Menurutmu, haruskah aku percaya padanya? Saat waktunya tepat, aku akan memberitahumu segalanya. Aku akan mengantarmu dulu. Tidak usah. Aku ingin jalan-jalan sendiri. Komandan, Tuan Ji menyebarkan kabar. Besok undang pemimpin untuk datang ke pertemuan. Akan memberitahu kebenaran 5 tahun lalu kepada pemimpin. Orang yang mengatur Tuan Ji muncul saat ini. Adalah dalam sebenarnya di balik semua ini. Organisasi bilang, suruh pemimpin manfaatkan kesempatan untuk menyingkirkan Tuan Ji. Dengan kebenaran hari itu sebagai umpan, pemimpin Wumian pasti akan datang. Singkirkan pemimpin, gantikan posisinya. Baru kita bisa tenang. Jika ingin membunuh pemimpin, hitung aku juga. Tuan Ji, malam pertengahan musim gugur 5 tahun lalu. Bagaimana sebenarnya kepala Shen tewas? Aku lihat kepala Shen pergi sendirian ke gedung Yun. Tapi belum sampai pintu gedung Yun, sudah tertembak. Lalu, orang itu mendekat dan menembak kepala Shen sekali lagi. Sambil berteriak. Aku takkan biarkan kau menyentuh Yong Yitang sedikit pun. Setelah itu, orang itu masuk ke gedung Yun, mungkin dia adalah pemimpin sebenarnya. Tuan Ji melihat wajah orang itu dengan jelas? Aku hanya lihat dia memakai seragam militer. Yaitu, Zezi,
Kenapa kau membunuh Tuan Ji? Tuan Ji adalah mata-mata Jepang, aku diperintahkan untuk mengeksekusinya. Bos Xiang, penonton memanggilmu naik panggung. Komandan. Setelah aku selesai main opera ini, bisakah kau mengantarku pulang? Baik. Saoning. Sekarang kau percayakan? Fu Zexi adalah pembunuh ayahmu yang sebenarnya. Aku akan membuatnya menderita lebih dari mati. Semua adegan orang yang tahu. Akhirnya semuanya berakhir. Zeze. 5 tahun lalu kamu bilang ada yang ingin kamu katakan padaku. Apa yang ingin kamu katakan saat itu? Saoning. Apapun yang ingin kamu katakan, tunggu sampai kita melihat kembang api. Aku sering berpikir, jika saat itu aku membiarkanmu menyelesaikan ucapanmu, apakah sekarang akan menjadi akhir yang berbeda? Zeze, besok malam ada kembang api di jembatan bulan. Kamu ada waktu? Ada. Apa yang ingin kamu katakan padaku 5 tahun lalu? Besok malam bisa kamu katakan padaku. Saoning. Apapun yang ingin kamu lakukan, aku akan bekerja sama. Maaf. Aku juga memohon di depan patung dewa di kuil. Nyalakan dupa untukku. Saoning. Zeze, sepertinya aku tidak pernah mengatakan aku mencintaimu. Baik aku Shen Zaoning atau Xiang Yi. Dari awal sampai akhir, aku hanya mencintaimu. Tapi aku juga sangat membencimu, Ketua Yongyi. Saoning. Fulin Yuan. Saoning. Aku masih ada yang ingin katakan, belum sempat. Tidak perlu. Kamu adalah Ketua Yongyi, pembunuh ayahku. Tuan Ji mengundang Ketua Wumian untuk bertemu. Tapi kamu kebetulan muncul dan menembaknya. Hanya untuk menyembunyikan identitasmu, kan? Tuan Ji melihat dengan mata kepalanya sendiri, seseorang yang mengenakan seragam militer. Menembak mati kepala Shen. Orang itu pasti kamu. Menurutku, ada orang yang memakai kostum, memainkan sebuah drama. Yi, jangan buang waktu dengannya. Hari ini guruku akan membalas dendam untuk ayahmu. Guru membunuhnya begitu saja. Terlalu mudah. Oh, kalau menurutmu? Lebih baik biarkan dia sebagai ketua. Umumkan kerjasama Yong Yitang dengan tentara Jepang, biarkan dia menyaksikan sendiri. Yong Yitang miliknya. Hancurkan reputasi patriotik dan kesetiaannya. Yi memang bijaksana. Baiklah, aku akan mengikuti saranmu. Dalam anggur ini dicampur sedikit candu, bisa membuatnya patuh. Yi, kamu sendiri yang memberinya minum. Apa yang kamu ragukan? Aku hanya khawatir, apakah obat ini efeknya terlalu lambat. Ini barang baru dari tuan tentara, sekali pakai langsung ketagihan.
3 hari lagi, Yi akan menyanyi untuk konsulat Jepang. Umumkan kerjasama kedua belah pihak, mereka bilang. Ingin mendengar penggemar bunga persik dari Bos Shang. Fu Lin Yaun. Jika kau berani menyentuhnya lagi, aku akan membuatmu mati dengan sengsara. Menawarkan pertunjukan sendiri, guru pasti akan dimanfaatkan. Lebih baik adakan pertunjukan di Taman Rakyat untuk menunjukkan keadilan. Memang muridku yang baik, baiklah, akan kutunggu. Ingat beri dia obat tepat waktu, setelah urusan selesai. Kita juga harus mulai hidup bersama. Panglima muda, waktunya minum obat. Shen Xiaoning. Aku seperti ini karena ulahmu, kenapa kau memperlakukanku seperti ini? Tuan muda kedua, mengapa menyiksa diri sendiri? Dulu Panglima muda Fu yang penuh prestasi militer. Sekarang jadi pecandu, sungguh memuaskan. Tapi penderitaan yang dialaminya sekarang adalah akibat perbuatannya sendiri. Pergi. Semua pergi. Tuan muda, Panglima muda baru saja membunuh penjaga. Dan melarikan diri, kejar dia, tangkap hidup-hidup, jangan sampai ada yang Merusak pertunjukan besok. Xiaoning. Akhirnya kau percaya padaku. Zizi, tentu saja aku percaya padamu. Tapi Fu Lin Yaun akan mengirim orang untuk membunuhmu. Zizi, maafkan aku. Apakah kau akan marah padaku? Aku tahu. Kau hanya berpura-pura di depan Fu Lin Yaun. Aku yang membuatmu kecanduan. Aku akan mencari dokter terbaik di kota untukmu. Aku akan selalu menemanimu. Jangan khawatir, Himing takut mati tidak wajar. Sudah bergabung denganku. Di anggur itu tidak ada opium. Aku juga hanya ikut berakting. Maafkan aku, Zizi. Aku terus melakukan hal-hal yang menyakitimu. Yang harus minta maaf adalah aku. Aku memang pemimpin Yong Yitang. Tapi Yong Yitang bukan hanya Shanghao di Jiangcheng. Ini juga tempat koneksi partai. Aku sembunyikan darimu. Karena aku tidak bisa membocorkan identitas organisasi. Aku tahu Fu Lin Yuan yang memakai seragam tentara. Ingin menjebakmu. Di sekitarku semua orangnya, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya bisa melanjutkan sandiwara ini. Xiaoning, aku tidak akan membiarkanmu sendirian lagi. Menghadapi semua ini. Zizi. Xiao Shuai. Zizi, aku akan segera mengantarmu ke rumah sakit. Aku tidak mengizinkanmu mati. Xiao Shuai, tahan Xiao Shuai. Cepat, hati-hati, Xiao Shuai. Xiaoning. Maukah menjadi istriku? Aku mau. Aku mau menjadi istrimu. Kamu dengar? Turut berduka. Zizi sudah mati. Kamu puas? Meski kamu tusuk dia dengan tusuk konde, tapi tepat menghindari titik vital. Aku ingin membunuhnya, tapi kamu bersikeras menghalangi. Saat itu aku tahu, kamu tetap memilih dia. Jika dia bisa hidup, aku rela menukarnya dengan nyawaku. Sayangnya, kamu tidak mengerti apa-apa. Benar-benar cinta yang sangat dalam, tapi jika bukan untuk melindungimu, bagaimana mungkin dia mati? Pada akhirnya, kamu sendiri yang membunuhnya, yang tidak kudapatkan. Dia juga tidak bisa dapatkan. Tetap aku yang menang. Selama 5 tahun, tidak ada yang melihat wajah ketua, mulai besok. Akila kecuanya. Dan kamu, cukup mainkan opera kipas pitch dengan baik.
Bagaimana persiapan opera malam ini? Guru tidak usah khawatir. Opera malam ini pasti sangat spektakuler. Suruh orang tanya Tuan Jintian. Kenapa belum datang? Tuan Jin Tianmu. Tahu Yong Yitang tidak mau kerjasama, tidak akan datang. Sejai. Kamu ternyata tidak mati. Desi, kamu tidak mati? Tidak apa-apa kan? Sudah kubilang. Aku akan menemanimu menghadapi ini. Tidak akan ingkar janji. Opera hari ini khusus disiapkan untuk guru. Karena aku tidak akan pernah main opera untuk orang Jepang. Bagus. Pertunjukan yang kalian mainkan sungguh spektakuler. Shang Yi. Beginikah caramu membalas budi nyawaku? Budi nyawa? Fulin Yaon. Kaulah pembunuh ayahku yang sebenarnya. Apa maksudmu? 5 tahun lalu, ayah menerima laporan dari ketua perkumpulan. Pergi ke markas komandan untuk menyelidiki penyelundupan kerjasama dengan Jepang. Mereka semua dibunuh olehmu. Semua orang yang tahu sudah mati. Apa buktimu? Peristiwa 5 tahun lalu, akulah saksi hidupnya. Kau! 5 tahun lalu, Nyonya menentang kerjasama dengan Shang Jepang. Maka Tuan Muda membujuk komandan untuk mengurung Nyonya di Menara Yun. Lalu mengambil alih posisi ketua perkumpulan. Yukiuhi tidak melaporkan tindakan Fulin Yuan yang bekerja sama dengan Jepang kepada organisasi. Hari ini festival pertengahan musim gugur. Tuan He, jika tidak ada urusan, silakan pergi. Fulin Yuan katang Jong Itang. Mengundang Tuan Ji dan Shen Ningyuan untuk membahas kerja sama dengan Jepang. Lalu menyergap dan menembak Shen Ningyuan. Untuk memfitnah Fu Zexi. Aku tak akan membiarkanmu menyentuh Yong Yitang sedikit pun. Mendorong Yukiuhi jatuh dari Menara Yun dan membunuhnya. Semua ini adalah kejahatannya. Kaki Tuan Muda yang lumpuh. Hanya kamuflase. Aku menyesal pada Nyonya dan Kepala Shen. Selama bertahun-tahun, aku tutup mulut rapat-rapat. Karena takut dibunuh oleh Tuan Muda. Emas batangan di Menara Yun kau pindahkan diam-diam semalam. Dan dicetak menjadi patung Buddha ini. Inilah buktinya. Fulin Yaon. Apalagi yang ingin kau katakan? Aku sudah merencanakan ini bertahun-tahun. Yong Yitang seharusnya milikku. Kalianlah yang merusak rencanaku. Yong Yitang adalah milik rakyat Jiangcheng. Bukan alat untuk kepentingan pribadimu. Bawa pengkhianat ini pergi. Orang yang menyelamatkanku sudah datang. Xiao Shuai. Pasukan Jepang sedang bergerak menuju Jiangcheng. Tinggal 3 li lagi sampai pinggiran kota. Tuan Jintian berkata, Jong Yitang, jika menolak kerjasama, pasukan Jepang akan menyerbu Jiangcheng. Rakyat Jiangcheng akan dilindungi oleh pasukanku. Mau semua orang mati untukmu? Mari kita lihat, apakah aku akan kalah atau menang. 1 jam lagi. Seluruh pasukan berangkat. Siap. Jika kau berani menyentuhku sedikit pun, aku akan memberitahu dunia. Fu Zexi adalah anggota organisasi Wumian. Nanti Zhaoning juga akan mati. Jepit rambut giok ini sudah menyelesaikan misinya. Saat aku kembali, aku akan memberimu yang baru. Zeze, kau harus kembali hidup-hidup. Aku janji padamu. Jaga dirimu baik-baik. Zeze, aku pasti akan menunggumu kembali. Kabar darurat. Kabar darurat. Jenderal muda Fu Zexi tertembak.
Zezhi tertembak. Xiaoning. Bos Shang, Jenderal Muda sudah kembali. Dia menunggumu bersama rakyat. Bawa aku ke sana sekarang. Jenderal Muda, apakah Anda khawatir tentang Bos Shang? Aku sudah menyuruh orang untuk memberitahu Bos Shang bahwa Anda berhasil mempertahankan Jiang Cheng dan dipromosikan menjadi jenderal besar. Fu Linyaun sudah dibebaskan. Pasti akan bertindak. Aku harus segera menemuinya. Xiaoning. Jenderal Muda, sudah dicari di mana-mana, tidak menemukan Nona Shen. Fu Linyaun, kenapa kau? Di mana Zezhi? Jika kau bersedia menyerahkan diri untuk dinikmati tentara Jepang, mungkin masih bisa menyelamatkan nyawanya. Kalau tidak, yang akan kau lihat Hanya mayatnya. Sebelum melihat Zezhi, aku tidak akan tunduk pada ancamanmu. Itu bukan urusanmu. Nanti aku akan mengirimmu ke kamp Jepang. meskipun kau sudah menikah denganku. Aku belum menyentuhmu. Sebelum kau dinodai, sebaiknya kau melayaniku dengan baik. Kau memang kucing liar yang tidak bisa dijinakkan. Hari ini adalah hari Fu Zezhi dipromosikan menjadi jenderal besar. Aku akan membuatnya, di hari paling mulianya, menderita kesakitan yang tak berujung. Bisa melindungi rakyat Jiang Cheng. Tapi tidak bisa melindungi wanita yang dicintainya. Zezhi, aku baca koran katanya kau tertembak. Aku baik-baik saja. Kau bisa selamat dari medan perang. Tapi mati untuk seorang wanita di sini, apakah itu worth it? Aku rela mati untuk Xiaoning. Pasukan Jepang kalah, kamu sudah lama menjadi pion yang mereka buang. Aku akan mengakhiri hidupmu sekarang. Kalian langsung datang mempertaruhkan nyawa begitu mendengar namanya. Orang yang punya kelemahan, akhirnya bukanlah lawanku. Kartu di tanganku masih jauh dari habis. Aku tahu kamu adalah Wumian. Asalkan bisa menangkap Wumian hidup-hidup untuk istana presiden. Bisa menukar nyawa, kalian sudah dikepung sejak tadi. Meski kamu membunuhku, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Sudah kukatakan. Aku akan membuatmu hidup lebih menderita daripada mati. Kalian mengira diri sebagai pemain catur, padahal kalian semua hanya pion di tanganku, seumur hidup kalian. Tidak akan pernah bisa bersama. Ingat, orang yang kubunuh, tidak ada hubungannya denganmu. Aku punya cara sendiri untuk melarikan diri. Zezhi, masih ada jalan panjang di depan. Kamu tidak boleh mengambil risiko. Drama kita ini bernama saling melupakan. Jenderal Fu, aku adalah Wumian. Jika kamu tidak ingin berhasil sama seperti Liman, mati di bawah tembakanku. Jangan mendekat. Letakkan senjata kalian. Tangkap Wumian hidup-hidup. Setelah Shen Xiaoning diangkut, Fu Zezhi segera mengatur operasi penyelamatan. Tapi kemudian Fu Zezhi mengetahui, pada malam operasi penyelamatan, kendaraan yang mengangkut Shen Xiaoning meledak. Nasib Shen Xiaoning tidak diketahui. Ketua, setelah rencana penyelamatan terakhir, Wumian sudah dinonaktifkan permanen. organisasi telah menunjuk kontak baru, kode nama. Tanda pengenalnya adalah sebuah tusuk konde giok.
Halo, aku Jinse.